Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faizin Saputra dari kelas 21 EE akan memaparkan UTS Manajemen Pemasaran. Landasan teori, relationship jangka panjang berarti pelanggan yang loyal di mana kebutuhan dan keinginannya terpuaskan. Tugas pemasar di sini adalah bagaimana untuk mempertahankan pelanggannya agar tetap loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Fokus dari relationship marketing adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen. Relationship dengan pelanggan yang meningkat berarti memperlakukan mereka dengan baik, meningkatkan layanan inti perusahaan melalui penambahan nilai, dan yang paling penting adalah memberikan layanan yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut McElroy dan Barnett, pelanggan menjadi inti dari relationship marketing. Database pelanggan dan segmentasi pelanggan diperlukan dalam menerapkan strategi relationship marketing untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai pelanggannya. Faktor-faktor loyalitas pelanggan. 1. Kemudahan, merasa nyaman dengan sebuah kualitas produk dan merek ketika situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. 2. Kepuasan. Kepuasan pelanggan adalah suatu pengukuran gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang diterima atau yang dirasakan. 3. Ikatan emosi. Ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah ketika konsumen telah merasakan ikatan yang kuat terhadap konsumen yang lain dengan menggunakan produk atau jasa yang sama. 4. Pengalaman dengan perusahaan, history with company. Sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk perilaku. 5. Kepercayaan. Kemauan seseorang untuk mempercayakan suatu perusahaan atau sebuah merek brand untuk melakukan atau menjalankan sebuah fungsi. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi pribadi. Sedangkan pasar bisnis adalah konsumen yang membeli barang dan jasa sebagai input bagi proses produksinya atau konsumen yang membeli penawaran dari suatu perusahaan untuk dijual kembali. Perilaku dari pasar konsumen berbeda dari perilaku pasar bisnis. Agar dapat merencanakan suatu strategi pemasaran dan program pemasaran yang baik, seorang pemasar harus memahami karakteristik, perilaku, dan keinginan dari pelanggan yang dihadapinya. Dengan memahami respon pelanggan terhadap rangsangan-rangsangan pemasaran tertentu, seorang pemasar dapat menyusun suatu rencana pemasaran yang dapat memancing respon yang diinginkan dari pelanggannya, yaitu pembelian dan loyalitas pelanggan. Jadi kita langsung ke rumusan masalah. Bagaimana penerapan menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang dan analisis perilaku pasar konsumen dan pasar bisnis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Tujuannya ini yang pertama mengetahui praktek hubungan loyalitas jangka panjang, yang kedua mengetahui analisis perilaku pasar konsumen dan pasar bisnis. Jadi studi kasus yang pertama, kegiatan reses sebagai media penyerapan aspirasi masyarakat dan pemasaran pokok pikiran Dewan. Kegiatan reses adalah kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, yaitu berupa kegiatan yang bertemu langsung dengan masyarakat yang diwakilinya atau masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan. Tujuan reses yaitu menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat dan juga media penyampaian apa saja yang menjadi pokok pikiran Dewan yang akan diajukan ke pemerintah daerah. Kegiatan reses dan loyalitas jangka panjangnya. Basis dari relationship marketing adalah loyalitas pelanggan, karena mempertahankan pelanggan seumur hidup akan meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Menurut W. Edward Deming, seperti yang dikutip McElroy dan Barnett, memberikan komentar profit dalam bisnis berasal dari pelanggan yang melakukan pembelian ulang, pelanggan yang bangga terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan dan membawa pengalaman itu kepada teman-teman mereka. Sebagai kegiatan yang berkelanjutan, kegiatan reses sebagai bentuk tanggung jawab anggota DPRD yang merupakan wakil dari rakyat masing-masing wilayah. Kita asumsikan rakyat di sini sebagai konsumen. Loyalitas jangka panjang konsumen terbentuk karena ada rasa percaya dan rasa terpenuhi kebutuhannya oleh penyedia. Dalam kasus ini, untuk menumbuhkan rasa loyal masyarakat kepada seorang wakilnya di pemerintahan, anggota DPRD harus menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya sehingga mereka menjadi percaya dan loyal kepada wakil yang mereka pilih, sehingga di periode berikutnya masyarakat memiliki kepercayaan terhadap DPRD tersebut.
Yang kedua, kegiatan sosialisasi perda dan loyalitas jangka panjangnya. Tak berbeda dengan kegiatan reses, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau konsumen kepada hasil kerja anggota DPRD, si penyedia jasa, hasil serapan aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh anggota dewan ke tingkat pemerintahan daerah yang menghasilkan perda yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat pada suatu daerah berhasil direalisasikan dan dapat digunakan oleh masyarakat luas. 2. Kegiatan reses dan analisis perilaku pasar konsumen dan pasar bisnis. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, idea, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemasar dapat memahami secara penuh teori dan realitas perilaku konsumen. Dalam praktek, kegiatan reses lebih condong pada jenis pasar bisnis karena kegiatan tersebut memberikan inputan kepada anggota dewan yang dalam hal ini sebagai penyedia jasa untuk diproduksi ke tingkat pemerintah daerah supaya menjadi sebuah program kerja atau perda yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Elastisitas permintaan dalam pasar bisnis sering ditemukan elastisitas terbalik. Sedangkan dalam pasar konsumen, elastisitas demikian jarang terjadi. Esensi dari elastisitas terbalik adalah kalau harga naik, permintaan akan naik. Sebaliknya, kalau harga turun, permintaan malah naik. Seperti halnya dalam kegiatan reses, permintaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan akan meningkat pada saat pelaksanaan reses tersebut karena akses penyampaian aspirasi yang sudah tersedia dan siap disampaikan pada tingkat berikutnya. Sedangkan permintaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi akan turun jika kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena masyarakat menganggap tidak adanya akses untuk penyampaian tersebut. Dalam pasar bisnis, hubungan antara penjual dan pembeli umumnya dekat dan stabil. Sedangkan dalam pasar konsumen, hubungan antara penjual dan pembeli umumnya jauh dan sering kali pembeli bertukar-tukar produk maupun tempat membeli. Seperti kegiatan reses, hubungan penggunaan informasi dan penyaji data sangatlah erat dan stabil. Kesimpulannya, loyalitas jangka panjang dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan sehingga dibutuhkan analisa pasar yang tepat. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.